وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون. عباد الله إخوة الإيمان، saudara-saudaraku seiman dan seaqidah, hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Dari mimbar yang mulia ini tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan dan mengajak kepada diri khatib dan jemaah sekalian untuk terus-menerus berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya yang terus-menerus kita lakukan sampai akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak lupa di saat yang berbahagia ini, marilah kembali kita perbaharui komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen selaku hambanya, komitmen selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terbaik, komitmen selaku seorang muslim, komitmen yang seharusnya menemani setiap langkah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan oleh karena itulah aku diperintahkan oleh Allah, dan aku termasuk orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriman hadirin sidang Jumat hafizakumullah, sudah 1444 tahun sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kendati peristiwa yang begitu besar telah terjadi sekitar 14 abad silam, namun masih terang dalam ingatan kita, bahkan mustahil untuk dilupakan bagi mereka yang tentu saja mengaku mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrah adalah merupakan sebuah momentum terbaik bagi kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mengenal sepak terjang beliau, untuk semakin dekat dengan kepribadian beliau, semakin mengetahui perjuangan dan berbagai penderitaan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam mengemban risalah Islam ini. Sampai akhirnya ikhwatul iman, kita dapat merasakan nikmatnya, indahnya al-Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Kita juga harus terus memahami bahwasanya hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
dalam maknanya yang umum akan terus-menerus berlaku dan akan tetap berlaku sampai hari kiamat nanti. Dengan demikian, hijrah bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya adalah merupakan solusi dalam kehidupan. Tentu saja ketika dia menjadikan hijrah itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Hijrah ikhwatul iman adalah merupakan sunnatullah. Dia adalah merupakan sistemnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Begitu juga dalam kehidupannya para anbiya maupun para ar-rusul, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan tentu saja baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa hijrah mustahil ikhwatul iman mereka bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa berhijrah tentu saja mereka akan sulit di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala secara kafah atau secara sempurna. Oleh karenanya, kalau kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka begitu banyak ayat-ayat tentang hijrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, khususnya bagi kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tujuan dan hikmah di balik disyariatkannya hijrah, kata para ulama, yang pertama adalah bahwa hijrah merupakan jalan meraih derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga jalan untuk meraih kemenangan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta benda dan diri mereka adalah derajatnya yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka ayat ini sekali lagi memberikan satu pelajaran kepada kita, betapa seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berpindah kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak dia akan mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah. Berhijrah bukan saja berkenaan dengan tempat, tetapi hijrah yang hendaknya dipahami adalah juga meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah, meninggalkan sesuatu yang mungkar menuju kepada sesuatu yang ma'ruf, meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk menuju kepada akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpuji, yang bisa kita ikuti apa yang beliau lakukan. Dan masih banyak lagi konteks hijrah secara umum. Yang kedua, ikhwatul iman, hijrah adalah merupakan jalan meraih kawasan atau negeri yang luas, dan juga untuk mencari dan mendapatkan kelapangan rezeki dan jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsiran wa sa'an wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi tempat hijrah yang begitu luas dan rezeki yang begitu banyak. Maka barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum dia sampai ke tempat yang dia tuju dalam berhijrah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah
janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu yang Allah benci, meninggalkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, menuju hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin menurut pandangan banyak manusia itu akan merugikan secara karir dan jabatannya, akan jauh dari gaji yang selama ini dia terima. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa Allah akan memberikan kepada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala khairan minhu, sesuatu yang jauh lebih baik untuknya, lebih baik untuk dunianya, lebih baik juga tentu untuk akhiratnya kelak. Yang ketiga dan yang terakhir, di antara tujuan dan hikmah diperintahkannya berhijrah, dan itu menjadi satu sistem yang terus-menerus berlangsung dan menjadi solusi dalam kehidupan kita ikhwatul iman selaku orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, adalah bahwa hijrah merupakan bukti nyata bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta merupakan jaminan bagi mereka untuk memperoleh ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah, yakni kaum muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman dan mereka memperoleh ampunan dan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwatul iman, sekali lagi kita ingin mengingatkan bahwa hijrah adalah merupakan solusi berbagai persoalan yang kita hadapi, karena hijrah sejatinya adalah sistem dan nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hijrah tersebut akan bernilai tentu saja di mata Allah dan menghasilkan beragam manfaat dan hikmah yang kita sebutkan tadi, khususnya bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kita. Tentu saja jika hijrah yang dilakukan berorientasi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, karena jika tidak, maka hijrah itu akan bernilai sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan memberikan manfaat apa-apa baginya, seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, begitu juga Imam Muslim dalam sahihnya, dari Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang-orang yang telah berniat akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka sesungguhnya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka sesungguhnya dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Mudah-mudahan ikhwatul iman, semangat hijrah ini senantiasa terpatri dalam hati kita dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan itu menjadi solusi dalam beragam permasalahan yang kita hadapi,
baik di dunia maupun kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.